Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit diabetes. Penyakit diabetes atau yang sering juga disebut sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis merupakan suatu penyakit kronik di mana kadar gula atau kadar glukosa darah seseorang itu lebih tinggi daripada kadar yang normal. Untuk mengetahui kadar glukosa darah biasanya dilakukan pemeriksaan darah. Jadi seseorang dapat dikatakan diabetes bila kadar glukosa darah puasanya lebih dari 125 atau kadar glukosa darah sewaktu lebih dari 200. Diabetes termasuk salah satu jenis penyakit kronik yang paling banyak diderita oleh orang-orang di dunia, termasuk juga di Indonesia. Jumlah penderita diabetes di seluruh dunia itu diperkirakan mencapai lebih dari 400 juta orang. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 2017 saja sudah mencapai lebih dari 12 juta orang. Dan jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat dikarenakan adanya perubahan-perubahan pada gaya hidup masyarakat. Bagaimana proses terjadinya penyakit diabetes? Penyakit diabetes itu merupakan penyakit karena adanya gangguan pada proses metabolisme karbohidrat. Nah, jadi oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit belajar memahami mengenai proses pengolahan karbohidrat di tubuh kita. Karbohidrat merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang mana karbohidrat ini dapat kita peroleh dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Karbohidrat ini banyak jenisnya. Salah satu yang termasuk ke dalam jenis karbohidrat itu adalah gula. Jadi gula itu juga sebenarnya merupakan suatu karbohidrat. Ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau mengandung gula, maka karbohidrat atau gula ini akan dicerna oleh tubuh kita untuk diubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu adalah glukosa. Glukosa ini kemudian akan masuk ke dalam darah, sehingga kadar glukosa darah akan meningkat. Kadar glukosa darah yang tinggi akan memberikan respon terhadap tubuh kita, di mana tubuh kita itu akan memproduksi suatu hormon yang namanya hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas, dan hormon ini memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi tadi. Bagaimana cara insulin menurunkan kadar glukosa darah? Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan cara memindahkan glukosa dari yang awalnya banyak di dalam darah, itu dipindahkan untuk dimasukkan ke dalam sel-sel. Glukosa yang dimasukkan ke dalam sel-sel itu bisa untuk disimpan sebagai cadangan atau digunakan oleh sel-sel itu untuk menghasilkan energi. Dikarenakan glukosa atau karbohidrat itu kan memang merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kita. Pada orang dengan diabetes, terjadi gangguan pada hormon insulin. Jadi ketika hormon insulin ini terganggu, maka glukosa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sel-sel, sehingga glukosa akan menumpuk di dalam darah, dan ujung-ujungnya adalah kadar glukosa darah itu akan semakin meningkat. Diabetes dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Untuk diabetes tipe 1, itu terjadi defisiensi insulin. Jadi insulin yang dihasilkan itu sangat sedikit, atau bahkan tidak ada insulin sama sekali. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, itu terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya itu sebenarnya masih ada, tapi tidak berfungsi dengan baik. Perlu kita pahami bahwa untuk diabetes tipe 1 itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Lebih dari 90% pasien diabetes itu merupakan yang tipe 2. Jadi pada video kali ini, kita akan lebih fokus membahas diabetes yang tipe 2. Lalu apa saja faktor resiko dari diabetes? Risiko yang pertama adalah usia lebih dari 45 tahun. Kemudian berikutnya adalah adanya riwayat keluarga dengan diabetes. Kemudian pola makan yang tidak sehat, seperti sering makan makanan cepat saji, tinggi garam, tinggi lemak, atau tinggi gula. Kemudian jarang olahraga atau jarang aktivitas fisik. Kemudian adanya penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan seperti obesitas, hipertensi, atau penyakit kolesterol. Perlu kita pahami bahwa obesitas, hipertensi, penyakit kolesterol, dan juga diabetes itu sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Dari faktor-faktor ini, sebenarnya yang paling berperan dalam menyebabkan diabetes itu sebenarnya adalah faktor gaya hidup, yaitu pola makan yang tidak sehat dan juga rendahnya tingkat aktivitas fisik. Berikutnya adalah gejala-gejala diabetes.
gejala diabetes dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan gejala khas dan gejala tidak khas. Gejala khas ini berarti bahwa gejala-gejala ini hampir selalu ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes. Contohnya yang pertama adalah keluhan sering haus, jadi pasiennya lebih sering minum. Kemudian sering kencing, terutama kencing di malam hari atau sewaktu tidur malam. Kemudian yang berikutnya adalah sering lapar, jadi pasien-pasien itu menjadi lebih banyak makan. Kemudian yang terakhir adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi khas dari diabetes itu adalah dia banyak makan, tapi berat badannya malah turun. Jadi berat badan turunnya di sini bukan dikarenakan dia emang lagi program diet, bukan seperti itu. Selain gejala-gejala tadi, juga ada yang namanya gejala tidak khas. Jadi gejala tidak khas ini berarti bahwa gejala-gejala ini tidak ditemukan pada semua pasien diabetes. Jadi hanya sebagian pasien saja yang mengalami gejala ini. Dan gejala-gejala ini biasanya itu timbul setelah adanya komplikasi-komplikasi. Yang termasuk ke dalam gejala tidak khas itu pertama antara lain sering lemas, kemudian sering kesemutan, terutama di bagian tangan, bagian kaki. Kemudian luka yang sulit sembuh, sering gatal-gatal, pandangan mata yang kabur, serta bisa juga disfungsi ereksi pada pria.